Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Rais Arfianto. Pada video ini kita akan mempelajari materi graf ketiga. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, silakan ditonton video graf 1 dan graf 2 sebelumnya. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada bagian komentar atau di play ulang. Materi yang akan kita pelajari adalah graf isomorfik, graf planar, graf bidang, dan graf dual. Materi yang pertama adalah graf isomorfik. Untuk memahami materi ini, kita ingat kembali tentang matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan atau adjacency matrix adalah matriks yang menggambarkan ketetanggaan dari suatu vertex. Vertex yang bertetangga diberikan simbol atau angka 1, dan vertex yang tidak bertetangga diberikan simbol 0. Contoh seperti matriks di bawah ini memiliki 5 buah vertex. Sehingga ada 5 buah baris dan ada 5 buah kolom. Dari matriks ketetanggaan ini, Anda bisa membuat graf berdasarkan matriks ini. Dari matriks ketetanggaan ini, kita bisa membuat beberapa macam graf. Contoh graf yang pertama berbentuk seperti ini. Selain itu, kita juga bisa membuat graf lainnya berbentuk seperti ini. Bila dilihat, dua graf ini semuanya memenuhi matriks ketetanggaan. Contoh, pada vertex 3 memiliki loop, berarti vertex 3 terhubung dengan vertex 3 itu sendiri. Pada graf 1 maupun pada graf 2 sama-sama memiliki loops. Kita lihat di matriks ketetanggaan juga sama. Vertex 3, baris ketiga, dan kolom ketiga bertanda 1, artinya memiliki loop. Contoh lainnya pada vertex 2. Vertex 2 terhubung dengan vertex 1, vertex 5, vertex 4, dan vertex 3. Demikian juga untuk graf 2. Vertex 2 terhubung oleh vertex 1, vertex 3, vertex 4, dan vertex 5. Jadi, dua graf ini sebenarnya adalah graf yang sama, hanya penggambarannya saja yang berbeda. Atau bisa kita katakan isomorfik. Anda pun bisa menggambar graf yang lainnya yang sesuai dengan matriks ketetanggaan yang diberikan. Dari penjabaran sebelumnya, graf isomorfik dapat didefinisikan sebagai graf yang sama, hanya memiliki bentuk yang berbeda. Berikut beberapa contoh graf isomorfik. Kita punya 3 buah graf, G1, G2, dan G3. G1 dan G2 adalah graf yang isomorfik karena sama-sama memiliki 4 buah vertex dan masing-masing vertex memiliki degree 3. Demikian juga untuk banyaknya edge atau sisi, ada 6 buah edge. Pada G3, walaupun banyaknya vertex sama, tetapi degree dari masing-masing vertex berbeda. Banyaknya edge pada graf ketiga juga tidak sama, sehingga graf ketiga tidak isomorfik dengan graf 1 dan graf 2. Ini contoh lain untuk graf isomorfik, G1 dan G2. Walaupun secara geometris terlihat berbeda secara signifikan, tetapi dalam matriks ketetanggaan, G1 dan G2 memiliki matriks ketetanggaan yang sama, sehingga dikatakan isomorfik. Ini contoh graf isomorfik yang lain. Dua graf yang saling isomorfik, 3 buah graf yang saling isomorfik. Syarat-syarat graf isomorfik sebagai berikut. Sekaligus kita akan memeriksa apakah dua graf ini isomorfik atau tidak berdasarkan syarat-syarat yang ada. Yang pertama, jumlah vertex harus sama. Kita lihat graf pertama memiliki 6 buah vertex dan graf kedua memiliki 6 buah vertex juga. Syarat yang kedua, jumlah edge pada masing-masing graf sama. Pada graf 1 memiliki 5 buah edge. Pada graf 2 juga memiliki 5 buah edge. Syarat yang ketiga, jumlah vertex yang sama berderajat tertentu. Kita lihat di sini, degree dari masing-masing vertex adalah 3, 2, 2, 1, 1, 1. Sementara untuk graf yang kedua, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Sehingga ketiga syarat di atas terpenuhi. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup untuk menjamin apakah dua graf itu saling isomorfik atau tidak.
Kita perlu mengecek secara visual. Contoh sebagai berikut. Vertex degree 3 terhubung dengan vertex yang degree-nya 2, 1, 1. Sementara pada graf yang kedua, vertex yang degree-nya 3 terhubung oleh vertex dengan degree 2, 2, 1. Berarti secara visual, dua graf ini berbeda, sehingga walaupun memenuhi ketiga syarat di atas, tetapi dua graf ini tidak bisa kita katakan isomorfik. Latihan 1. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Anda bisa membuktikan dengan menuliskan vertex yang saling berkorespondensi dan matriks ketetanggaannya. Tidak selalu vertex yang letaknya sama berkorespondensi. Contoh, tidak selalu vertex A berkorespondensi dengan vertex P, atau vertex B tidak selalu berkorespondensi dengan vertex Q. Karena degree-nya sama-sama 3, mungkin vertex B bisa berkorespondensi dengan vertex S. Silahkan bisa Anda cari korespondensi dari vertex graf pertama dengan graf yang kedua. Latihan 2. Gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah vertex. Kita ingat kembali definisi dari graf teratur adalah graf yang memiliki jumlah degree sama untuk masing-masing vertexnya. Di sini yang diminta adalah memiliki 8 buah vertex dengan masing-masing vertex berdegree 3. Maka contoh graf yang bisa kita buat berbentuk seperti ini. Terdiri dari 8 buah vertex, masing-masing vertex berdegree 3. Pada graf yang kedua juga sama. Anda bisa menggambar graf yang lainnya selain dua contoh yang diberikan. Anda bisa menggambar graf yang lainnya selain dua contoh yang diberikan. Materi yang kedua adalah graf planar atau planar graph. Graf planar adalah sifat pada suatu graf jika sisi pada graf tersebut seluruhnya bisa digambarkan dengan cara tidak memotong sisi yang lainnya atau tidak bersilangan. Graf yang bisa digambarkan dalam sisi yang tidak berpotongan atau tidak bersilangan disebut sebagai graf planar. Sedangkan jika masih ada sisi yang berpotongan dinamakan graf tidak planar. Contohnya adalah K4. K4 adalah graf lengkap yang memiliki 4 buah vertex. Masing-masing vertex pada K4 terhubung dengan 3 vertex yang lainnya. Pada K4, bila kita lihat bentuk aslinya, terdapat sisi yang berpotongan atau bersilangan. Tetapi bisa kita gambar dalam bentuk seperti ini. Vertex ujung kiri atas tetap terhubung dengan vertex kanan bawah, tetapi dengan edge yang berbeda yang tidak bersilangan dengan edge yang lain. Sehingga K4 disebut sebagai graf planar. Sementara K5 bentuk aslinya seperti ini. K5 adalah graf teratur yang memiliki 5 buah vertex dengan masing-masing vertex terhubung dengan 4 buah vertex yang lainnya. Bila kita lihat K5 terdapat beberapa sisi yang saling berpotongan. Bila kita coba menggambar dalam bentuk lain sehingga sisi-sisinya tidak saling berpotongan, dengan cara apapun tetap tidak bisa. Sehingga K5 adalah graf tidak planar. Apakah graf berikut ini planar? Anda bisa mencoba menganalisis dua graf berikut termasuk planar atau tidak dengan cara menggeser vertex atau menggeser edge. Materi yang ketiga adalah graf bidang atau plane graph. Graf yang memenuhi sifat planar jika digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan maka disebut sebagai graf bidang. Sehingga graf bidang adalah graf yang memiliki sisi yang tidak saling berpotongan. Contoh sebelumnya K4 memenuhi sifat planar. Bentuk planar dari K4 adalah sebagai berikut. Maka graf yang terbentuk ini tidak memiliki sisi yang berpotongan, sehingga graf ini kita namakan sebagai graf bidang. Ini jika kita lihat juga tidak ada sisi yang berpotongan, maka dikatakan juga sebagai graf bidang.
Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar atau graf tersebut menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Contoh, misalkan kita punya graf sebagai berikut. Graf berikut memiliki 7 buah vertex. Jika dilihat, tidak ada sisi yang saling berpotongan, sehingga ini kita namakan sebagai graf bidang. Jika kita lihat kembali, graf ini terbagi menjadi beberapa wilayah atau region yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Contohnya ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, dan wilayah 6 yang ada di luar graf. Sehingga graf bidang akan membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah dengan batas sisi-sisi pada graf bidang tersebut. Hubungan antara jumlah vertex, jumlah sisi, dan wilayah pada graf bidang dinamakan dengan rumus Euler. Bisa kita tuliskan persamaannya, N dikurangi E ditambah F sama dengan 2. N adalah banyaknya vertex, E adalah banyaknya sisi atau edge, dan F adalah banyaknya ruang atau bidang. Contoh misalkan kita akan mencari berapa banyak bidang yang terbentuk dari graf berikut. Bila kita lihat, graf ini memiliki 7 buah vertex atau N sama dengan 7, dikurangi dengan banyaknya edge, ada 11, 7 dikurangi 11, ditambah banyaknya face atau ruangan, ada 6. Kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Misalkan graf planar memiliki 24 vertex, masing-masing vertex berderajat 4. Karena derajatnya sama, berarti ini adalah graf teratur. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Kita bisa menyelesaikan persoalan ini menggunakan rumus Euler yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari soal yang diberikan, diketahui banyaknya vertex adalah 24. Maka, jumlah derajat seluruh vertex karena termasuk graf teratur, degree-nya sama untuk masing-masing vertex adalah 24 banyaknya vertex dikalikan dengan 4 degree untuk masing-masing vertex. Hasilnya adalah 96. Selanjutnya, kita cari jumlah edge dari graf tersebut. Menurut lema jabat tangan yang kita pelajari sebelumnya, jumlah derajat adalah 2 kali jumlah sisi. Sehingga, bila kita ingin mencari jumlah sisi atau E, maka jumlah derajat kita bagi dengan 2. Jumlah derajat dari hasil penghitungan sebelumnya adalah 96 dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh 48. Dari hasil tersebut, kita masukkan ke dalam rumus Euler untuk mencari banyaknya face atau banyaknya wilayah yang ditanyakan. Sehingga persamaan untuk mencari banyaknya face sama dengan 2 dikurangi N ditambah dengan E, 2 dikurangi N, banyak vertex seluruhnya ada 24, ditambah dengan jumlah sisi seluruhnya ada 48. Sehingga jumlah seluruh region atau wilayah adalah 26. Ini adalah contoh dari graf yang memiliki 24 vertex dan masing-masing vertex memiliki degree 4. Jika kita lihat seluruh ruangan atau wilayah yang terbentuk ada 26. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Materi yang keempat adalah graf dual. Graf dual adalah graf yang melambangkan daerah dari graf planar. Graf dual biasa kita berikan simbol G star.
Pembuatan graf G-star dilakukan dengan cara memisalkan daerah pada graf G atau graf asal menjadi vertex pada graf G dual. Sementara batas antar daerah dari graf asal menjadi H pada graf dual. Contohnya misalkan pada latihan 4. Gambarkan dual dari peta berikut. Pada peta ini memiliki 8 buah wilayah, yaitu wilayah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Wilayah pada peta ini, jika kita gambarkan pada graf dual, menjadi vertex pada graf dual. Sehingga graf dual dari peta ini terdiri dari 8 buah vertex. Sementara H pada graf dual adalah daerah-daerah yang saling bertetangga pada graf sebelumnya. Contoh misalkan daerah D berbatasan dengan daerah B, C, F, dan G. Maka pada graf dual, vertex D akan terhubung dengan vertex B, C, F, dan G. Berikut adalah bentuk graf dual dari peta pada latihan sebelumnya. Memiliki 8 buah vertex A sampai dengan H. Misalkan untuk daerah D berbatasan dengan daerah B, C, F, dan G. Sehingga pada vertex D terhubung dengan keempat vertex tersebut. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan pada bagian komentar atau di play ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.